Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Habibullah. Saya dari Rekayasa Keamanan Cyber dan saya sedang menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Batam. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang spoofing. Saat ini materi yang saya bahas adalah apa itu spoofing, jenis-jenis spoofing, studi kasus spoofing, dampak kerugian spoofing, cara mencegah spoofing, dan reference atau referensi. Yang pertama, apa itu spoofing? Spoofing adalah serangan dunia maya yang terjadi ketika scammer menyamar sebagai sumber terpercaya atau resmi. Adapun penyerangan spoofing dapat terjadi melalui situs web, email, panggilan telepon, SMS, alamat IP, dan server. Yang kedua, tujuan spoofing. Tujuan utama spoofing adalah untuk mengakses informasi pribadi, mencuri uang, melewati kontrol akses jaringan, atau menyebarkan malware melalui lampiran atau tautan yang terinfeksi. Dengan setiap bentuk komunikasi online, penipu akan mencoba menggunakan spoofing untuk mencoba mencuri identitas dan aset Anda. Jenis-jenis spoofing. Yang pertama, ada spoofing email. Spoofing email mengelabui penerima agar mengira pesan tersebut berasal dari sumber yang dikenal atau terpercaya. Spoofing ID penelepon. Penyerang dapat membuatnya seolah-olah panggilan telepon mereka berasal dari nomor tertentu, baik yang dikenal dan dipercaya oleh penerima. Spoofing situs web. Situs web dirancang untuk meniru situs yang sudah ada yang dikenal atau dipercaya oleh pengguna. Spoofing IP. Spoofing IP atau Internet Protocol untuk menyamarkan alamat IP komputer, dengan demikian menyembunyikan identitas pengirim atau meniru sistem komputer lain. Spoofing ERP. Address Resolution Protocol atau ERP adalah protokol yang menyelesaikan alamat IP ke alamat Media Access Control atau MAC untuk mengirimkan data. Spoofing server DNS. Spoofing DNS memungkinkan penyerang mengalihkan lalu lintas ke alamat IP yang berbeda, mengarahkan korban ke situs yang menyebarkan malware. Dampak dan solusi spoofing. Yang pertama, dampak. Spoofing adalah pencurian dan pencucian data yang berbahaya. Banyak lembaga dan organisasi memiliki bagian khusus untuk mencegah kegiatan ini. Selain berdampak pada pencurian identitas dan aset, pembobolan data bahkan pencurian uang. Efek negatif spoofing adalah dapat kehilangan reputasi perusahaan. Solusinya, jika Anda menerima email atau panggilan telepon yang mengaku dari institusi, lembaga, organisasi, atau orang manapun, sebaiknya waspadalah dan tidak serta-merta langsung memberikan informasi penting. Bila perlu, telusuri dengan benar dulu. Studi kasus spoofing yang pernah terjadi pada negara ini dan beberapa negara bagian. Kasus terbanyak yang dilaporkan ke ID Cert dalam masalah spoofing atau phishing ini adalah situs web perbankan di Indonesia yang dipalsukan serta dibuat mirip dengan aslinya. Umumnya, situs yang dipalsukan adalah dengan domain generik, yaitu .com dan .net. Sedangkan untuk bank dengan nama domain .co.id, hampir belum pernah ada laporan yang masuk. Selain bank di Indonesia, hal yang sama juga menimpa situs perbankan di Malaysia dan Eropa yang justru dipalsukan dan ditempeli di situs web maupun IP address organisasi di Indonesia. Referensi dari beberapa materi saya adalah dari link-link berikut. Terima kasih.